Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah kali ini kita akan bahas film berkisah tentang anak laki-laki berusia 11 tahun yang sedang berjuang untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya kembali. Semenjak ibunya memutuskan menjadi wanita pemikir, dia tidak pernah lagi mendapatkan perhatian layaknya seorang anak. Penasaran dengan kisahnya? Gak usah banyak omong-omong, langsung gas kita putar filmnya. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Silas. Dia ini korban dari broken home. Ayahnya meninggalkannya. Dan ibunya kini menjadi seorang PSK untuk menghidupi dirinya dan Silas. Mereka tinggal di sebuah kota kecil di Denmark. Silas adalah salah satu contoh korban broken home yang membuat dirinya berubah 180 derajat. Terlebih lagi semenjak ibunya memutuskan untuk bekerja sebagai PSK, membuat dia dijauhi teman-temannya. Hari itu di rumahnya dia sedang menunggu ibunya Sasha melayani seorang pria di kamar. Karena tidak ada kerjaan, dia bisa membuat kerajinan tangan dari kayu. Tak lama setelah itu seorang pria bertato keluar dari kamar ibunya. Karena sepertinya mereka sudah selesai bercocok tanam benih jagung. Namun sebelum pergi pria tersebut ingin memakan roti yang ada di hadapan Silas. Tak lama ibunya Silas juga keluar dari kamar sambil merapikan bajunya. Jelas Silas memandang ibunya dengan penuh rasa penasaran. Bahkan saat itu ibunya sama sekali tidak menghiraukannya. Belum sampai 10 menit ibunya kembali kedatangan pelanggan di rumah. Tampaknya reputasi ibunya Silas sebagai PSK sudah cukup terkenal di kota kecil itu. Hampir setiap jam para pria yang ingin mencari hiburan datang ke sana. Melihat itu Silas jadi semakin kecewa dengan ibunya yang jarang sekali memperhatikannya. Sembari Silas melanjutkan kerajinan tangannya, pria yang ada di hadapannya mengajaknya untuk ngobrol. Dia memberikan pertanyaan namun Silas tidak bisa menjawabnya. Sampai akhirnya Silas mulai kesal dan bertanya pada pria tersebut, apakah dia memiliki istri? Dan mengapa dia sering ke rumahnya? Padahal pria tersebut sudah punya istri. Pria tersebut sempat terdiam. Namun kemudian dia mengatakan, kalau di rumah ini dia mendapatkan apa yang dia mau. Sementara di rumahnya dia tidak bisa. Terlebih lagi pria tersebut lebih menyukai ibunya Silas dibanding istrinya sendiri. Tapi jelas Silas tetap bingung mengapa dia melakukan itu. Pria tersebut kemudian menjawab dengan singkat, karena dia adalah seorang pria. Dan pada akhirnya nanti Silas juga akan melakukan hal yang sama dengannya. Malam harinya Silas mencoba mengajak ibunya pergi nonton film di bioskop. Namun sayang ajakannya ditolak mentah-mentah oleh ibunya. Karena bisa saja tiba-tiba ada pelanggan yang menelpon dan ingin main dengan ibunya. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Karena disitulah sumber pemasukan sang ibu. Silas yang mendengar itu membuatnya semakin kecewa. Mungkin ibunya tidak bermaksud begitu. Semua dia lakukan demi Silas. Rasa kasihan dengan Silas, ibunya memberikan uang kepadanya untuk menyewa aset video film untuk ditonton di rumah saja. Dengan penuh semangat Silas menerimanya dan langsung pergi untuk membelinya. Mereka akhirnya menonton film sampai ibunya tertidur. Namun saat itu Silas penasaran dan ingin tahu apa enaknya yang dilakukan orang dewasa. Jadi, diam-diam Silas memegang gunung kembar milik ibunya, hingga membuat sang ibu terbangun dan memarahinya. Silas yang takut langsung lari ke kamarnya sambil menangis. Ibunya lalu mendatangi Silas. Di sana dia memarahinya. Karena merasa kaget dan ketakutan, ibunya lantas memeluk Silas dan meminta maaf. Selain merasa penasaran, Silas melakukan itu hanya ingin mendapatkan perhatian dari ibunya. Esok harinya saat Silas sedang menonton acara hewan-hewan di TV, dia melihat seekor gorila dengan tubuh berwarna silver. Hal itu menandakan kalau gorila itu adalah gorila jantan dan seorang pemimpin. Silas menelan mentah-mentah informasi tersebut dan membandingkan dengan dirinya. Dia pergi ke kamar hanya untuk melihat apakah ada warna silver di punggungnya. Suatu hari Silas pergi ke taman bermain untuk menyendiri di sana. Tak lama kemudian 3 orang anak mendatanginya dan membulinya. Mereka mengejek ibunya Silas dengan mengatakan di usia Silas yang masih kecil, ibunya harus menyandang reputasi yang sudah terkenal sebagai PSK di kota kecil tersebut. Jelas Silas marah dan mencoba memukul salah satu dari mereka, namun tidak kena. Alhasil Silas pun kena pukulan dari mereka. Tapi saat ada kesempatan Silas langsung menghantam burung anak yang memukulnya dan kabur.
Di rumah dia ditanya oleh ibunya yang sedang mempersiapkan makan malam. Ibunya marah karena melihat muka Silas penuh dengan luka pukul. Ibunya mengatakan kalau Silas harus bisa menjaga dirinya sendiri. Namun jelas Silas belum bisa melakukan itu. Silas mengatakan kalau dirinya ingin menjadi pria dewasa dan ingin melakukan hal-hal dewasa. Meskipun ibunya marah padanya, dia tetap menyayangi Silas. Ibunya memberitahukan kepadanya kalau Silas akan melakukan hal-hal dewasa saat waktunya tiba. Ibunya tahu kalau Silas hanya ingin mencari perhatian darinya. Malam harinya Silas kembali mendengar ibunya bermain dengan pria bertato yang menjadi langganannya. Namun saat itu dia mendengar ibunya berintih kesakitan. Sepertinya pria itu mulai main kasar. Diam-diam Silas mendatangi kamar ibunya dan masuk ke dalam. Aksinya itu diketahui oleh pria bertato tersebut dan langsung memberikan pukulan pada Silas. Silas terjatuh dan melihat sebuah pisau kecil di hadapannya. Dia lalu menancapkan pisau itu di kaki pria tersebut. Sampai akhirnya dia pergi meninggalkan rumah ibunya. Ibunya pun cepat-cepat memeluk Silas. Semenjak kejadian itu Silas kini tidur bersama ibunya. Sepertinya Silas berhasil mendapatkan kembali hati ibunya. Setelah selama beberapa tahun ini dia tidak mendapatkannya. Silas juga mengunci pintu agar tidak ada yang bisa mengganggu kebersamaan dirinya dengan ibunya. Dan film pun tamat. Ya, film yang sangat membagongkan, asli Mimin pun pusing lihat film ini. Ya yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri gitu lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.